Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GPDI El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali memperingati tentang kebangkitan Yesus. Ayat yang saya akan ambil yang merupakan renungan kita pada hari ini adalah dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya akan memberikan judul renungan ini adalah Saya Spesial. Nah, kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah misteri dan membuat orang-orang percaya menjadi spesial. Paskah adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu kita semua mengerti. Banyak orang memutarbalikkan fakta dari kebangkitan Yesus yang nyata-nyata dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan bahkan kita membaca di dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15, di sana Mahkamah Agama itu yang tertinggi, imam-imam kepala ketika mendapatkan laporan dari para serdadu yang dipercayakan untuk menjaga kuburan Yesus, dan mereka menyaksikan sebuah kenyataan bahwa kubur Yesus telah terbuka dan mayat Yesus pun tidak ada lagi dalam kubur tersebut. Ketika mendengarkan berita ini, maka Mahkamah Agama lalu kemudian membuat satu kepalsuan berita yang disampaikan kepada serdadu-serdadu dengan cara memberikan suap, memberikan uang untuk memberitakan satu berita yang tidak benar, yaitu bahwa kalau nanti berita ini tersiar, maka serdadu-serdadu diberitahukan untuk bisa menyampaikan berita palsu, yaitu bahwa murid-murid Yesus pada malam, pada saat mereka tidur, lalu kemudian datang mengambil dan mencuri mayat Yesus. Berita ini yang disampaikan oleh serdadu-serdadu, tetapi beritanya adalah berita palsu. Kalau kita melihat sejarah daripada kuburan Yesus dimeterai dan tidak akan mungkin bisa dibuka oleh siapapun juga. Yang kedua, kuburan Yesus ditutup dan beratnya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 ton. Tidak akan mungkin bisa orang menggeser saja, tidak mungkin. Lalu kemudian penjagaan ketat dari serdadu-serdadu yang tentunya orang-orang yang khusus, orang-orang yang hebat untuk menjaga kuburan itu. Tetapi kemudian setelah kuburan itu terbuka dan bahkan penutup kubur itu tidak hanya bergeser dari liang kubur, tetapi berpindah tempat. Mana mungkin murid-murid Yesus mampu untuk melakukan. Ini adalah sesuatu berita yang tidak benar dan harus disampaikan untuk menjaga posisi mereka sebagai imam-imam ketika itu dalam kepalsuan. Dan kembali lagi masalah uang. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa dosa itu adalah ketika seseorang terpikat atau cinta akan uang, maka itu adalah akar dari segala kejahatan.
Yesus dijual juga dengan uang. Ketika Yesus bangkit, juga beritanya adalah dengan suapan uang. Jadi, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang spesial. Percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang sangat berarti bagi kita semua. Nah, sekarang apa yang menjadikan saya, saudara, dan kita semua menjadi orang-orang yang spesial? Yang pertama adalah karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita didamaikan dengan Allah dan mendapatkan pengampunan dosa. Akibat dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, saya dan saudara, bahkan seluruh dunia yang percaya kepada Dia, mereka pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Ke dalam hidup yang kekal, dipindahkan dari seharusnya menuju kepada kematian kekal, tetapi kemudian dipindahkan kepada hidup yang kekal. Ini adalah bagian dari spesial yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Poin yang kedua yang kita bisa dapatkan sebagai orang-orang yang spesial adalah kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 6 di sana dikatakan bahwa kita diberikan tempat di sorga bersama dengan Yesus. Luar biasa. Ini spesial bagi kita. Bahwa kita diberi tempat di sorga bersama dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 2 juga katakan, Yesus katakan, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu dan membawa ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Di dunia ini tempat kita yang sementara bisa lapuk, bisa oleh karena bencana lalu hancur, karena itu adalah buatan tangan manusia. Tetapi yang dibuat oleh Yesus bagi kita, satu tempat yang abadi, yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun juga. Tempat itu telah tersedia bagi orang-orang yang spesial. Yang ketiga atau yang terakhir, bahwa kita mendapatkan pembelaan di hadapan Allah dari dakwaan iblis yang selalu mendakwa kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 34, di sana dikatakan bahwa Dia yang telah bangkit lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan membela orang-orang yang spesial, orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Kalau di dunia ini saja, pembela yang ada itu bisa berubah-ubah, bisa tidak pasti, dan bisa hitam jadi putih dan sebaliknya. Tetapi kita punya pembela yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang selalu melihat keberadaan kita. Dan ketika ada tuduhan-tuduhan itu kepada kita, Dia adalah pembela yang tetap setia menjaga dan memelihara hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang yang spesial, mari kita menjadi orang-orang yang bangkit semangatnya. Karena kita telah ditebus, kita telah diampuni salah dan dosa kita, dan kemudian kita ini bisa punya hubungan kembali kepada Bapa Surgawi. Dan kemudian kita mendapatkan satu tempat dalam kerajaan sorga yang disediakan Allah bagi kita. Dan sementara kita menjalani kehidupan di dunia ini, ketahuilah Dia pembela kita yang senantiasa membela hidup kita ketika kita tetap hidup di dalam Dia, di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus untuk renungan firman-Mu dalam ibadah kebangkitan. Biar ini juga membangkitkan semangat kami bahwa kami adalah orang-orang spesial. Kami adalah orang-orang yang dibuat Tuhan menjadi perhatian oleh karena percaya kepada Engkau. Oleh karena ketaatan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Engkau juga pembela yang setia bagi setiap kami dalam ketidakberdayaan kami. Berkati umat-Mu, kekuatan kesehatan, dan juga masalah yang sedang dihadapi, Tuhan kiranya menolong untuk kami terlepas dari masalah yang sementara ini sedang terjadi bagi kami dan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami dalam mengatasi berbagai hal yang terjadi untuk bangsa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.